Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi dengan saya Amalia Aisyah Nur Syabani Kamaru bersama dengan Bang Haris, penyuluh dari KPP Kalbusa 1. Hari ini kami akan membahas terkait perbedaan NPWP gabung dan NPWP memilih terpisah yang akan berkaitan dengan laporan SPT tahunan di Kortex nantinya. Bang, sebenarnya apa sih perbedaan antara NPWP gabung dan NPWP memilih terpisah itu? Ya, baik. Jadi sebenarnya secara sederhana ya, NPWP gabung ini adalah kondisi di mana kebanyakan suami dan istri itu digabung dan dilaporkan dalam satu SPT tahunan atas nama kepala keluarga. Ya, jadi cukup satu laporan saja. Nah, sedangkan NPWP terpisah itu adalah kondisi di mana suami dan istri masing-masing menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri, sehingga laporan SPT tahunannya masing-masing bisa berpisah. Oh, jadi perbedaannya siapa yang menjalankan kewajiban perpajakan yang melaporkan itu ya, Bang? Betul sekali. Prakteknya itu kapan kita bisa memilih untuk memakai NPWP memilih terpisah ataupun NPWP gabung, Bang? Ya, baik. Untuk gabung ini, secara konsep ini adalah default ya. Default itu sebenarnya udah gabung jadi satu kesatuan antara si suami dan istri. Yang mana NPWP ini cukup di satu di kepala keluarga saja. Nah, ini berlaku untuk yang istrinya hanya memiliki satu penghasilan dari satu pemberi kerja. Oh, satu ya. Tidak bekerja. Nah, itu defaultnya adalah gabung. Nah, ini untuk NPWP terpisah juga dapat digunakan apabila istri memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suami. Karena terdapat perjanjian pisah harta atau karena sudah cerai ya. Oh, baik, berarti hal ini perlu dipahami sejak awal ya, Bang ya? Betul, karena pilihan tersebut akan dilakukan pada cara penghitungan nanti saat laporan SPT tahunan. Oh, kalau boleh tahu nih Bang, memang apa dampak dari pemilihan NPWP? Misalnya kalau NPWP gabung, dampaknya ke SPT tahunan nanti, Bang? Ya, jadi mesti ada konsepnya dulu ya. Jadi NPWP gabung ini, pelaporan SPT tahunan tuh dilakukan dalam satu SPT. Jadi dengan menggabungkan seluruh penghasilan suami dan istri. Nah, apabila istri dari satu pemberi kerja, maka penghasilannya masuk ke lampiran final si suaminya. Nah, nah kalau istrinya tidak bekerja atau tidak berpenghasilan seperti rumah tangga misalkan, nah itu cukup laporannya hanya di SPT suami. Nah, kalau awalnya NPWP terpisah misalkan sebelum menikah masing-masing memiliki NPWP nih. Nah, itu kan menikah dia jadi punya NPWP ya. Nah, jika memang dia tidak menghendaki memiliki NPWP yang berbeda, itu bisa digabungkan dengan pengajuan non efektif yang dilakukan melalui konteksnya si istri gitu. Baik, kalau misalnya dia mau gabung. Iya. Tapi kalau misalnya NPWP terpisahnya bagaimana, Bang? Apa dampak dari pelaporan satu tahunan di Kortex? Ya, jadi untuk NPWP terpisah, nah itu suami istri masing-masing melaporkan SPT tahunannya sendiri-sendiri. Gitu. Namun perhitungan penghasilan suami istri pada prinsipnya ini digabungkan dulu, lalu nanti kelihatan penghasilannya. Untuk kelihatan aktivisnya, ini akan dibagikan secara profesional masing-masing baik itu si suami ataupun istri. Nah, nanti biasanya ini akan muncul perbedaan dengan dipotong yang selama ini dipotong dari pemberi kerja. Karena mungkin sebelumnya baik dari suami atau istri dia mungkin kena layer tarif yang kecil misalkan begitu digabung muncul layer tarif yang 12% atau nya. Nah, inilah yang mungkin biasanya kaget wajib pajak ketika di kantor terpisah malah jadi kurang bayar nih tentunya gitu biasanya sih. Sini kan lebih terintegrasi ya, akhir si suami dan istri juga memang satu kuat yang biasanya bisa lapor masing-masing yang seolah-olah dia tidak ada ikatan. Nah, ini akan nanti lebih tegas lagi sehingga dianggap jadi pisah harta. Oh ya, itu pisah lagi gitu sehingga jadi harus melantir sendiri. Oh, jadi resiko kalau kita memilih NPWP memilih terpisah itu adalah resiko kurang bayar di akhir. Kalau misalnya ada perbedaan lingkungan setelah di rapor internal di akhir tahun gitu ya, Bang ya? Betul. Kalau misalnya istri mempunyai dua penghasilan gimana, Bang? Kalau tadi yang satu pemberi kerja dia bisa digabung ke suami dan masuk lampiran final. Kalau jika dia lebih dari dua penghasilan atau lebih, nah itu sekalipun dia gabung itu penghitungannya
seperti pisahkan sebenarnya. Karena dia nggak bisa masuk penampilan final, jadi tidak lagi masuk kategori final di SPT suami. Jadi dikirim kembali totalnya, nah lalu nanti kembali lagi penghasilannya ini kalau masuk layernya berapa ketiknya. Gitu. Bisa ini istri melakukan sendiri. Kalau dia NPP-nya berbeda, itu tetap dihitung secara profesional lagi. Nah, ini pemilihan NPP ini harus ditentukan lebih mudah mana sih nih, mau digabung atau pisah. Karena kalau tadi dua pemberi kerja atau lebih, sebenarnya mau dihitung sama aja mau gabung atau Bisa. Oh, jadi kalau dua penghasilan antara NPP gabung maupun terpisah itu hasilnya sama aja karena nggak final. Iya, jadi lebih tinggal pilihan aja, lebih mudah mana tiap instansinya. Tapi kalau untuk satu pemberi kerja sebenarnya lebih menguntungkan kalau NPP-nya gabung karena difinalkan gitu ya Bang. Iya, sekarang sih lebih gabung aja. Oh, kira-kira Bang sebagai penyuluh ada nggak tips and trik kepada para suami istri yang sudah menikah terkait pemilihan NPP ini Bang? Baik, jadi tips pertamanya pahami dulu nih status NPP yang digunakan ya. Lalu jadi misalkan sebelumnya NPP-nya punya masing-masing nih berbeda, suami dan istri itu berbeda. Nah dulu di era DJP online itu bisa kita lapor masing-masing seolah-olah tidak ada ikat, jadi berdiri sendiri itu bisa. Nah ini di Aircortex di sistemnya mungkin agak lebih rigid. Nah ini kemungkinan akan dianggap oleh sistem sebagai PH atau MP, sehingga muncullah perhitungan di dalam badan akhir sebagai proporsional tadi itu. Nah jadi itu dipahami dulu di awal itu, jika memang dikira lebih menguntungkan digabung, sebaiknya digabung saja dengan mengajukan permohonan RE dari akun kontak istrinya. Nah lalu yang berikutnya siapkan dulu dipotong dan data pendukung sebelum mengisi SPT di Connect. Walaupun yang kita dengar bukti potong ini nantinya akan populer ya, otomatis muncul ke akun kontak saya. Nah ini kita jaga-jaga aja siapkan data potong tersebut. Lalu ketiga, lakukan pengecekan ulang pada bagian rangkuman sebelum SPT dikirim. Karena di Aircortex ini kita menganut sistem Delta. Sehingga maksudnya sistem Delta ini ketika kita salah input, salah kirim ya, nah itu nanti SPT pembetulan ini tidak menggantikan SPT sebelumnya. Tidak terhapus gitu ya Bang. Terhapus, beda dengan eranya DJP online kayak gitu. Jadi pastikan kembali sebelum kita klik kirim, kita pastikan kembali isian kita ini sudah benar. Oh gitu. Bagaimana sih Bang tadi yang NPP pisah, kalau mau gabung jadi NPP gabung itu prosedurnya gimana Bang? Ya baik. Jadi kita coba tekan simulasinya ya. Melalui akun Cortex ya. Jadi kita buka dulu nih di browser cortexdjp.pajak.go.id. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi kita login menggunakan NIK sama sandinya. Nah lalu captcha-nya login. Nah, tampilan setelah login seperti ini ya. Pertama kita cek dulu nih profil. Kita cek dulu profilnya, status kita saat ini tuh apa dan kategori wajib pajaknya apa. Nah ini di contoh ini kategorinya MT ya, jadi istri memilih kewajiban perpajakannya terpisah. Nah lalu kita pastikan di data unit keluarga si kepala keluarga, si suami itu sudah masuk belum si nama istri ini. Nah, jadi selain kita login pakai akun Cortex yang hendak kita gabungkan ini, kita coba login juga akun Cortex-nya di kepala keluarga. Kita cek apakah nama istri sudah masuk ke data unit keluarga di sini. Kalau sudah masuk, maka selanjutnya kita mengajukan permohonannya di menu portal saya, lalu perubahan status, lalu ke penetapan wajib nonaktif. Ya tampilannya seperti ini.
Jadi untuk identitas ini sudah langsung terlihat banget terisi. Kita tinggal memilih alasan penetapan nonaktif. Jadi untuk alasannya itu ada banyak di sini. Nah, ini untuk yang terkait tadi istri atau wanita kawin, kita pilihnya ke yang bagian wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif, kemudian memilih menggabungkan tanggal penghitungan pajak dengan suami. Ya, kita pilih yang ini. Kalau untuk lampirannya apa? Lampirannya tinggal kita pilih kartu keluarga ya, yang terupdate yang sudah masuk nama suaminya. Lalu tinggal kita centang pernyataannya ini, lalu kita simpan gitu. Dan ini permohonan ini nanti langsung masuk ke KPP terdaftarnya. KPP terdaftarnya nanti yang memproses nanti diproses oleh KPP terdaftar. Jadi kita cukup nunggu saja, dan ini disarankan diajukan sebelum ganti tahun ya, sebelum ganti tahun buku, karena ketika sudah lewat tahun buku itu artinya SPT tahunan 2025 kita ini masih terpisah ya, atau tadi masih MT memilih terpisah. Cuma kalau ini kita ajukannya sebelum 2025 dan disetujui, maka atas SPT 2025 kita sudah gabung ke suami, jadi tidak perlu lagi lapor SPT tahunan 2025 atas istrinya. Begitu kira-kira. Bang, saya punya pertanyaan, Bang. Kalau misalnya kita sebagai istri dia melaporkannya di bulan Mei, berarti masih terhitung untuk tahun tersebut masih memilih terpisah karena sudah lewat akhir tahun sebelumnya kan ya, Bang? Oh, jadi kita ngelihatnya ini ya, akhir tahun lah gitu. Jadi dia statusnya apa kita lihat dari situ. Jadi ketika di 2026 dia statusnya belum berubah, berarti masih ngikutin status yang sebelumnya. Ini berlaku juga sama dengan tanggungan ya, seperti anak, misalnya ada penambahan anak, itu sama perlakuannya seperti itu. Jadi dilihatnya cut-off-nya akhir tahun gitu. Baik, berarti lebih baik di akhir November atau Desember gitu ya, Bang? Iya. Ya. Untuk memudahkan kawan pajak, mari kita simak simulasi perhitungan pajak penghasilan ketika suami istri dengan NPWP gabung maupun NPWP memilih terpisah. Pertama, istri dengan NPWP memilih terpisah. Di sini ada penghasilan neto suami sebesar 240 juta dengan penghasilan neto istri 144 juta, yang apabila ditotal menghasilkan 384 juta. Status penghasilan tidak kena pajak yaitu KI1. Penghasilan suami telah dipotong PPh-nya oleh pemberi kerja sejumlah 20.550.000 dan untuk istri telah dipotong PPh-nya oleh pemberi kerja sejumlah 7.500.000 setiap bulannya. Saat pelaporan SPT, PPh yang telah dipotong akan dihitung kembali dengan cara pembagian secara proporsional sehingga menghasilkan PPh terutang sebagai berikut. Penghasilan neto sejumlah 384 juta dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak KI1 sejumlah 117 juta, menghasilkan penghasilan kena pajak 267 juta. Nah, dari 267 juta ini akan dihitung PPh terutangnya menggunakan pasal 17 tarif progresif orang pribadi. Ditemukan 3 layer tarif, yaitu 5%, 15%, dan 25% yang menghasilkan PPh terutang sejumlah 35.750.000. Kemudian di akhir tahun akan dilakukan pembagian secara proporsional. Rumusnya itu neto suami atau neto istri dibagi neto gabungan kali PPh terutang. Nah, untuk PPh suami, maka neto suami 240 juta dibagi dengan neto gabungan 384 juta dikali dengan PPh terutang, menghasilkan 22.343.750 rupiah. Untuk PPh istri 144 juta dibagi dengan 384 juta dikali 35.750.000 menghasilkan 13.406.250 rupiah.
Oleh karenanya, saat pelaporan SPT, ketika dihitung pembagian secara proporsional dan dibandingkan dengan PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja, akan didapatkan hasil kurang bayar. Di sini dapat kita ketahui, untuk PPh suami terdapat kurang bayar sejumlah Rp1.793.750 berdasarkan pengurangan dari PPh terutang dikurang dengan PPh yang telah dipotong pemberi kerja. Kemudian untuk PPh istri juga terdapat kurang bayar sejumlah Rp5.906.250 yang didapatkan dari PPh terutang yang dihitung secara proporsional di akhir tahun yang dikurangi dengan PPh yang telah dipotong. Berbeda halnya apabila istri menggabungkan kewajiban perpajakan bersama dengan suami, di mana status PTKP suami akan menjadi K1 apabila memiliki satu tanggungan. Nah, untuk penghasilan neto suami dan istri masing-masing 240 juta dan 144 juta sama seperti sebelumnya dengan status PTKP K1 sehingga jumlah PTKP-nya adalah 63 juta. Yang didapatkan dari untuk WP diri sendiri 54 juta ditambah dengan istri 4,5 juta dan tanggungan satu anak 4,5 juta sehingga totalnya 63 juta. Kemudian terdapat kredit PPh pasal 21 dari PPh yang telah dipotong pemberi kerja setiap bulannya, yaitu suami sama seperti sebelumnya 20.550 dan istri 7.500.000 rupiah. Dengan pilihan istri NPWP gabung, maka yang menjadi penghasilan neto yang akan dihitung adalah penghasilan suami saja, yaitu 240 juta. Hal ini karena penghasilan istri difinalkan. Oleh karenanya yang dipakai adalah penghasilan suami 240 juta dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak K1 63 juta sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak 177 juta. Dari PKP ini akan dihitung PPh terutang menggunakan pasal 17 tarif progresif orang pribadi mendapatkan 2 layer, yaitu 5% kali 60 juta mendapatkan 3 juta rupiah dan 15% kali sisanya 117 juta mendapatkan 17.550.000 rupiah. Sehingga jumlah PPh terutang adalah 20.550.000 rupiah. PPh terutang ini sama dengan PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja setiap bulannya sejumlah 20.550.000 rupiah yang menjadi kredit pajak. Sehingga pada saat pelaporan SPT tidak terdapat kurang bayar. Oke Bang, mungkin itu dari kami dulu ya. Saya edukasi perpajakan perbedaan NPWP baik memilih terpisah maupun gabung. Kawan pajak, kalau saya memiliki pertanyaan lebih lanjut, silahkan untuk komen atau mengirimkan pertanyaan ke link kami atau saluran kami yang terpercaya. Terima kasih kawan pajak, terima kasih Bang Aris. Bye-bye. Selamat siang, selamat pagi ataupun malam kepada semuanya.